Shalom, saya Kristina Pasaribu dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran kelas 12 yaitu sikap gereja terhadap demokrasi dan terhadap hak asasi manusia. Saya akan menjelaskan pertanyaan yang diberikan oleh Pak Arwan. Jelaskan sikap yang diambil oleh gereja dalam menunjukkan keberpihakannya terhadap HAM. HAM adalah hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang, yaitu hak dasar untuk hidup. Dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan demokrasi, gereja dan orang tua harus mendidik dan mengetahui dan memberitahukan kepada jemaat atau anak-anaknya tentang apa itu hak mereka, kewajiban, dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Sesuai dengan panggilan gereja, orang-orang yang sudah ditebus dan dimerdekakan semestinya mereka menjadi pelopor dan penggerak bagi penegakan hak asasi manusia dan demokrasi. Sikap yang dapat ditunjukkan gereja dalam keberpihakannya terhadap HAM yaitu yang pertama, gereja menyelenggarakan pendidikan kepada masyarakat. Contohnya, dalam satu gereja itu ada anak jemaat tidak sekolah. Di dalam gereja itu ada beberapa panitia, ada seksi pendidikan, seksi keamanan, seksi kerohanian, yaitu seksi pendidikan. Seksi pendidikan ini mengemukakan ide atau saran untuk mendirikan sebuah sekolah agar dapat menyekolahkan anak jemaat yang tidak dapat disekolahkan orang tuanya seperti sekarang ini. Zaman sekarang ini kita mengalami masalah sulit. Anak-anak tidak dapat belajar, tidak dapat sekolah seperti biasanya, harus belajar online. Ekonomi kritis. Nah, disinilah salah satu pihak gereja berperan terhadap anak yang tidak dapat mengikuti pembelajaran online akibat ekonomi yang kritis. Contohnya, pihak gereja memberikan fasilitas untuk si anak dari jemaat itu dapat mengikuti pembelajaran online seperti teman yang lainnya, dan anak tersebut tidak ketinggalan pelajaran. Yang kedua, sikap gereja itu, gereja menyelenggarakan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan ini yang dimaksud adalah salah satunya menjaga kebersihan. Tanpa kebersihan, kita tidak dapat sehat. Peran gereja adalah mewartakan antara kasih Allah kepada dunia. Hal ini adalah salah satunya dapat dilakukan menunjukkan dukungan terhadap HAM. HAM itu harus ditegakkan secara adil dan tidak dapat dibeda-bedakan. Hak untuk hidup. Hak untuk hidup ini artinya menerima hak atau pendapat satu sama lain, kemudian dirangkumkan menjadi satu intinya, agar sama-sama menjalin kebersamaan satu sama lain. Sebelumnya itu perlu kita ketahui tritugas yaitu panggilan gereja. Yang pertama itu marturia. Marturia artinya bersaksi. Bagaimana sih contoh bersaksi ini? Contoh dari bersaksi yang pertama, menginjil atau memberitakan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat. Yang kedua, menyiarkan lagu-lagu pujian.
Tugas panggilan gereja yang kedua yaitu koinonia. Koinonia artinya bersekutu. Contohnya, melakukan tata ibadah untuk bersekutu kepada Tuhan. Yang kedua, membuat kebaktian supaya dapat tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, tugas gereja diakonia atau sosial melayani. Contohnya, menjenguk orang sakit. Yang kedua, memberikan bantuan kepada anak yatim, tunanetra, atau yang kurang mampu. Yang ketiga, memberikan penghiburan kepada yang terkena musibah. Dengan demikian, gereja dapat membantu menjaga keseluruhan martabat umat manusia untuk hidup menjadi lebih tentram, damai, dan sejahtera. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal yang kedua. Sebagai remaja Kristen, apa yang dapat kamu lakukan untuk lebih mensosialisasikan tentang kesadaran, demokrasi, dan hak asasi manusia di antara teman-temanmu? Sebagai remaja Kristen, kita harus menjaga hak hidup sesama. Hak hidup sesama itu contohnya menerima pendapat orang lain dan menghargai pendapat tersebut. Sikap toleransi, menghargai orang yang lebih tua dari kita. Contohnya, dalam satu komunitas gereja atau perkumpulan muda-mudi, kita akan mengadakan pemilihan panitia Natal. Kita tidak dapat memilihnya begitu saja tanpa ada kesepakatan satu sama lain. Untuk itu kita perlu musyawarah mufakat, mengambil suara terbanyak untuk dapat menciptakan rasa toleransi kebersamaan dalam suatu kumpulan tersebut dan dapat saling mempererat hubungan satu sama lain. Yang kedua, sikap kita atau sikap saya memiliki kesadaran penuh bahwa tiap orang Kristen terpanggil proaktif mewujudkan demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam Matius 22 ayat 37-40 dijelaskan bahwa hukum terpenting yaitu manusia tidak mungkin mengasihi Allah kalau manusia itu tidak mengasihi dirinya sendiri. Hukum kasih ini adalah menjadi dasar untuk mewujudkan keadilan. Ada sebuah cerita. Mas Rina adalah suatu raja yang sangat bijaksana. Di suatu ketika, dia mengumumkan kepada prajurit-prajurit tidak ada satupun yang mengambil makanan untuk disediakan untuk para tamu-tamu. Barang siapa yang ketahuan mencuri makanan, ia akan dihukum mati dan dicambuk. Suatu saat, makanan terkumpul, tapi ada satu makanan yang hilang. Raja tersebut mengetahui masalah itu. Dia sangat marah. Dia mengumpulkan semua prajurit-prajurit dan mengatakannya, "Siapa yang mencuri makanan, segera berhadapan dengan saya atau berdiri di hadapan ini." Tidak ada satupun prajurit yang mengakui. Tetapi raja itu mengetahui bahwa yang mencuri makanan itu adalah ibu kandungnya sendiri. Menurut teman-teman sekalian, apakah raja itu menghukum ibunya sendiri, mencambuk karena ibunya itu mencuri makanan? Jika rajanya tidak menghukum ibunya, maka raja itu tidak bijaksana dan tidak adil. Kemudian prajurit mengatakan kepada raja, raja harus menghukum ibu karena raja memiliki sikap adil. Tetapi raja menggantikan posisi ibunya.
Dia mengatakan, "Saya akan menggantikan ibu saya yang telah mencuri makanan dan saya bersedia dicambuk dan dihukum mati. Saya menggantikan posisi ibu saya." Sebelum raja itu dihukum dan dicambuk mati, dia meminta maaf kepada ibunya. Lalu dia bersujud kepada kaki ibunya bahwa dia akan menggantikan posisi ibunya. Dia berkata, "Ibu, aku sangat sayang kepadamu. Aku raja yang bijaksana yang terkenal, dan saya akan menegakkan keadilan." Ibunya meneteskan air mata. Kemudian raja tersebut dihukum dan dicambuk mati. Nah, setelah mendengar cerita itu, dapat kita simpulkan bahwa raja itu adalah adil. Demikian penjelasan yang saya berikan tentang soal yang diberikan Pak Arwan. Apabila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan di hadapan Bapak, tolong dimaafkan. Dan apabila saya kurang tepat menjelaskan, tolong dimaklumi. Terima kasih.